Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat olahan dari singkong yang enak pastinya. Dan mau tahu cara membuatnya seperti apa? Yuk simak video ini hingga selesai dan pastikan kalian like, komen, dan subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Nah, langsung saja kita ke bahan utamanya. Di sini saya pakai ubi kayu atau singkong. Nah, untuk banyaknya seperti ini ya. Kemudian ini akan saya pindahkan ke panci. Nah, ini akan saya tuangkan ke dalam panci seperti ini. Selanjutnya akan saya tambahkan air. Nah, untuk airnya kita sesuaikan saja dengan banyaknya ubinya ya. Nah, segini cukup. Selanjutnya ini akan saya masak di api kompor. Nah, di sini akan kita nyalakan kompornya. Kita masak ini sampai benar-benar matang. Dan sambil menunggu ubinya matang, di sini saya akan siapkan gula merah. Nah, untuk gula merahnya ini kurang lebih 250 gram ya teman-teman. Ini akan saya sisir terlebih dahulu dan kurang lebih inilah hasilnya. Nah, kita kembali lagi ke ubinya. Sepertinya ubinya sebentar lagi akan matang ya teman-teman. Ini kita periksa terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai lunak ya. Dan ini akan kita matikan kompornya dan ubinya siap kita angkat. Kemudian kita tiriskan airnya. Dan ini dia hasilnya. Ini ubinya sudah siap. Dan untuk gula merahnya juga ya, ini sudah siap semua. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan lesung seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan haluskan ubi ini menggunakan lesung seperti ini agar lebih mudah ya teman-teman. Dan usahakan lakukan proses ini pada saat ubinya itu masih hangat ataupun masih panas ya teman-teman. Itu akan mempermudah untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sementara setengah halus saya masukkan gula merahnya. Sekalian saya halusin juga bersama dengan ubinya. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya angkat. Saya akan pindahkan ke wadah. Nah, ini saya siapkan dulu wadahnya ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan kita akan lanjut menghaluskan ubinya. Karena lesungnya kecil, jadi kita lakukan proses ini sebanyak 3 kali ya teman-teman. Sampai semua ubinya itu selesai dihaluskan ya teman-teman. Dan ini proses yang kedua kalinya. Kita masukin gulanya dulu. Nah, ini lanjut kita akan menghaluskannya sampai benar-benar halus dan gulanya itu menyatu dengan ubinya dengan baik ya. Nah, segini cukup. Ini akan kita pindahkan lagi. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Sekalian aja saya masukin gulanya semuanya. Nah, ini akan langsung saja kita halusin ya. Lakukan proses seperti tadi. Nah, kayaknya ini sudah cukup. Ini akan saya bersihkan dulu. Dan untuk resep kali ini, teman-teman boleh sesuaikan sendiri ya. Banyaknya ubi yang kita gunakan dan gula. Karena tingkat kemanisannya itu boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika kurang suka terlalu manis boleh dikurangin, atau jika lebih suka yang lebih manis lagi boleh ditambahkan ya. Tapi menurut saya ini sudah pas. Nah, untuk selanjutnya ini hasilnya akan saya bentuk menjadi gepeng. Sebelumnya kita akan ambil segumpal adonannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita lebar-lebarkan sedikit seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kita akan lakukan proses ini sampai semuanya itu selesai ya teman-teman. Untuk besar kecilnya adonannya silahkan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika ingin lebih besar silahkan, ataupun jika ingin lebih kecil daripada buatan saya silahkan. Nah, ini akan saya lanjut lagi. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video sederhana ini.
Semoga kalian suka ya dengan resepnya. Dan semoga resep kali ini bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi hidangan kalian di rumah untuk hari ini. Nah, ini akan kita lakukan prosesnya sampai dengan selesai. Dan ini yang terakhir ya teman-teman. Ini cara membuatnya sangat mudah ya. Kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Dan ini dia hasilnya. Dari satu resep tadi itu menghasilkan 17 pieces kue dengan ukuran seperti ini. Nah, kita lanjut lagi untuk membuat adonan pencelup. Sebelumnya saya masukkan sedikit baking powder, sedikit garam dan juga sedikit vanili. Nah, di sini saya tidak pakai gula lagi ya teman-teman karena dari ubi tadi sudah manis. Nah, ini ada 10 sendok makan tepung terigu yang per sendoknya seperti ini. Ini langsung saja akan saya tuangkan. Kemudian akan saya tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Nah, per sendoknya itu seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu munjung. Ini akan saya rata-ratakan terlebih dahulu agar semua bahannya itu menyatu. Dan selanjutnya ini bisa kita masukkan air sedikit demi sedikit sampai kita dapatkan tekstur adonan ataupun kekentalan adonan yang kita inginkan. Nah, di sini saya membuatnya itu sedikit lebih kental ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri kekentalan adonannya seperti ini. Dan jika sudah siap, selanjutnya akan kita panaskan minyak goreng. Nah, di sini sudah saya panaskan minyak dan kita pakai api yang sedang saja ya teman-teman. Ini adonan pencelupnya sudah siap. Selanjutnya kita ambil satu adonan tadi, kita celupin ke dalam sini. Nah, seperti ini ya. Kita baluri dengan adonannya. Kemudian kita masukkan ke dalam penggorengan. Seperti ini ya teman-teman. Cara membuatnya itu benar-benar sangat mudah. Dan ini akan kita masukkan beberapa ke dalam penggorengan. Sampai penggorengannya itu penuh ya. Di sini saya masukkan 6 gorengan dulu. Nah, ini akan kita lihat apakah sudah matang. Nah, ini boleh kita balik ya teman-teman, jangan sampai adonannya ini gosong. Dan penampilan warnanya itu memang sedikit kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Karena dari adonan ubi tadi kan kita pakai gula merah, jadinya warnanya akan pasti seperti ini jika sudah digoreng. Dan langsung saja untuk adonan yang sudah matang ini boleh kita angkat. Nah, kita akan angkat semua gorengan yang sudah matang ya teman-teman. Dan pastikan kalian menggorengnya itu menggunakan api yang sedang saja ya, jangan terlalu besar apinya. Karena proses penggorengnya ini tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, ini akan kita lanjut lagi menggoreng sisanya sampai semuanya itu selesai. Dan lakukan seperti tadi, ini saya masukkan 6 pieces kue. Seperti ini. Nah, ini akan kita goreng seperti tadi ya teman-teman. Balik adonan jika sudah kecoklatan, kemudian angkat adonan jika sudah matang. Dan jika sudah selesai, ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita hidangkan ya teman-teman. Dan jika di kampungku namanya ini kue tarajuk ya, kue tarajuk khas Bugis Sulawesi. Cara membuatnya sangat mudah dari bahan yang sangat sederhana. Pastinya ini sangat cocok untuk sarapan di pagi hari ataupun sekedar cemilan ya, teman ngopi dan ngeteh. Dan untuk rasanya ini teman-teman pastinya suka. Rasa manis dan lembut di dalamnya, serta di luarnya itu ada rasa crispy daripada adonannya ya. Dan di sini saya sudah mencobanya ya teman-teman. Rasanya enak dan kalian pasti suka ya. Nah, rasanya itu sangat enak ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat kolak pisang yang pastinya ini sangat enak, manis dan gurih. Cara buatnya juga sangat mudah. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Dan bahan pertama di sini saya sudah siapkan 7 buah pisang lilin.
Dan untuk pisangnya ini boleh kita ganti dengan pisang kepok ataupun pisang raja atau pisang apa aja yang ada di rumah kalian ya. Yang pastinya pilihlah pisang dengan tingkat kematangan yang baik. Jangan pilih pisang yang terlalu kematangan ya teman-teman, agar hasilnya itu tidak terlalu lembek dan tidak mudah hancur ya saat dimasak nanti. Nah, di sini akan kita kupas terlebih dahulu pisangnya ya. Di sini akan kita kupas semua pisang ini sampai semuanya selesai. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video sederhana ini. Semoga kalian suka ya dengan resepnya, dan semoga resep kali ini bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi untuk hidangan kalian di rumah untuk hari ini. Nah, kita lanjut lagi kupasin kulit pisangnya ya sampai benar-benar selesai. Nah, ini masih ada satu lagi. Untuk kulitnya ini akan saya singkirkan dulu. Ini dia hasilnya. Dan selanjutnya ini akan saya potong-potong kecil. Nah, kita potong seperti ini ya teman-teman. Untuk tebal tipisnya boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kita akan potong semua pisangnya ya sampai selesai ya teman-teman. Dan ini sebentar lagi akan selesai ya teman-teman. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut menyiapkan bahan selanjutnya. Di sini akan saya siapkan pan. Kemudian di sini saya pakai gula merah kurang lebih ukurannya itu 250 gram ya teman-teman. Dan gulanya ini akan saya masak agar lebih mudah untuk memasaknya, agar cepat larut. Ini akan saya pecahkan menjadi bagian-bagian kecil seperti ini ya. Ini langsung saja akan saya masukkan ke dalam pan. Kemudian saya kasih sejumput garam. Nah, ini saya masukkan juga 600 ml air mineral. Dan ini akan kita masak sampai gulanya itu benar-benar larut ataupun cair ya. Ini akan sesekali saya aduk ya teman-teman. Kita tunggu sampai airnya mendidih dan gulanya itu larut ya. Nah, seperti ini. Ini selanjutnya bisa kita matikan kompornya. Dan selanjutnya ini akan saya saring ya teman-teman. Di sini sudah saya siapkan wadah. Kemudian untuk air gula tadi ini akan saya saring ya teman-teman, agar kotorannya itu tidak ikut masuk. Nah, selesai. Nah, ini akan saya kembalikan lagi ke dalam pannya ya teman-teman. Kita gunakan pan yang sama. Dan jika sudah seperti ini, selanjutnya akan saya masukkan buah pisangnya. Ini pisang yang sudah kita potong-potong tadi ya teman-teman. Ini akan saya masukkan semuanya. Kemudian ini akan saya masak sampai benar-benar matang. Ini saya gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Kita masak sampai pisangnya itu benar-benar matang. Dan sesekali akan kita aduk ya teman-teman. Ngaduknya itu pelan-pelan saja ya, agar buah pisangnya itu tidak hancur. Nah, ini sudah mendidih. Nah, sepertinya ini pisangnya sudah matang ya. Saya akan kecilkan apinya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan saya tambahkan 1 saset santan instan. Di sini saya gunakan yang 65 ml. Ini akan saya buka terlebih dahulu. Kemudian akan kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ini akan kita aduk-aduk rata lagi terlebih dahulu agar santannya itu menyatu ya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita masak sebentar saja, kemudian apinya itu bisa kita matikan karena ini sudah matang ya. Dan jangan lupa untuk mencicipi rasanya ya teman-teman. Jika kurang manis, teman-teman boleh menambahkannya dengan gula pasir. Tapi untuk resep kali ini tingkat kemanisannya sudah pas. Nah, kekentalannya seperti ini ya. Ini akan saya cobain terlebih dahulu. Dan rasanya itu sudah manis ya teman-teman. Dan sepertinya ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya matikan kompornya. Dan untuk kolaknya ini bisa kita sajikan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, sudah saya pindahkan ke dalam mangkuk seperti ini. Ini sangat enak ya teman-teman, dari tampilannya itu sudah menggoda, warnanya itu sangat cantik. Dan untuk rasanya ini sangat enak, sangat cocok dihidangkan pada saat masih hangat ataupun jika sudah dingin. Atau jika ditambahkan dengan es batu, pastinya ini makin enak dan segar ya teman-teman. Ini akan saya cobain terlebih dahulu. Nah, ini dia pisangnya. Nah, ini sudah saya cobain, rasanya itu memang enak, manis dan gurih. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.